Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk lu bisa menambahkan banyak fitur lainnya ya ketika lu achieve koin-koin ini. Misalkan ketika lu ngambil koin, lu membuka jalan baru gitu untuk menuju ke paling atas misalnya. Kan ini nggak nyampe nih kalau di track gua. Aduh anjir kejebur lagi. Halo, di part ketiga ini kita bakal mengkoleksi koin di game yang udah kita buat. Untuk part satunya kalian bisa tonton di sini. Untuk part 2-nya kalian bisa tonton di sini pojok kanan ya, pojok kanan atas, atau link di deskripsi juga ada. Silahkan ditonton dulu sebelum masuk ke fitur tambahan di part ketiga, yaitu untuk mengkoleksi koin supaya playernya bisa naik level. Untuk saat ini terakhir di part 2 kita, playernya baru bisa loncat kiri kanan, beranimasi, terus bisa mati juga kalau timernya udah habis. Jadi level 1 10 detik harus nyampe ke atas dan mengkoleksi banyak koin. Oke. Dan kalau jatuh pun ke bawah dia bakal mati juga. Nah, yang berikutnya kita bakal coba tambahin pengkoleksian koin supaya bisa menentukan kemenangannya si player untuk masuk ke level berikutnya. So, langsung aja kita sikat. Buka projectnya masing-masing silahkan. Terakhir codingan kita ada di bagian ini ya, script countdown.gd. By the way, countdown GD gua ada di luar folder script, gua bakal masukin dulu. Biar rapi semuanya, script ada di dalam folder script. Scene ada di dalam folder scene. Baru ada 2 scene sekarang dan kita bakal nambahin 1 scene baru. Nah, untuk scene-nya itu gua bakal bikin langsung di sini dengan cara klik plus ya. Klik plus. Terus lu pilih yang 2D scene. Oke. Dan rename ini 2D scene-nya pakai namanya koin dah boleh. Koin. Di dalam koin ini kita pencet Ctrl A, klik dulu koinnya, Ctrl A. Lu cari yang namanya animated sprite 2D. Mana ya? Nah, ini nih. Jadi sama kayak apa ya? Kemarin kita pakai animated sprite 2D juga atau enggak, gua rada lupa. Ini supaya kita bisa masukin bentuk animasinya ke dalam si scene coin ini. Alright. Ketika kalian klik animated sprite 2D-nya di sebelah kanan, lalu klik animasi atau animation. Saat ini masih empty dan kita bakal coba isi new sprite frames. Oke. Langsung kalau kalian pencet coin terus balik lagi ke animate sprite 2D, di bawah bakal ada kayak untuk nambahin gambar animasi ya. Dan koin kita udah masukin juga sebagai aset. Kalian bisa cek di folder aset. Ada yang namanya collection. Di collection ini ada 1 gambar, itu gambar koin. Tapi untuk cara masukinnya nggak kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh kan kita langsung drag and drop gitu ya. Nah, karena koin itu cuma gambarnya ini ada 4 keping, kita bakal pecah jadi 1 keping ya. So, caranya bukan di drag and drop seperti itu, tapi kita pencet yang ini nih. Add frame from sprite sheet. Kotak-kotak grid kalian klik. Terus cari asetnya. Ada di folder aset, collection, coin. Terus kalian open. Bakal muncul pop-up baru. Nah, di pop-up inilah kita bakal membentuk koinnya supaya jadi 4 frame. Alright. Zoom in dulu, bisa pencet tombol plus. Ini atur-atur ya, terserah kalian. Gue juga nggak tahu berapa percis pixelnya, tapi kita coba kira-kira aja. Yang penting dia bisa jadi kayak 4 biji percis gitu loh. Oke, kayaknya gue udah nemu segini aja cukup nih. 4 1 10 10 0 0 0 0, sisanya semuanya 0. Ini membuat frame-nya jadi kepecah 4. Dan lu tinggal geser aja dari kiri ke kanan, diklik, ntar jadi kayak 0 1 2 3 frame-nya nih. Kalau udah, lu pencet add frame 4. Langsung dimuncul ya 0 1 2 3 4. Jadi dipecah. Kalau udah kayak gini, kita masuk ke 2D-nya dulu. Masuk ke 2D. Ini apa ya? Unsaved ya? Oh, belum di-save. Jangan lupa di-save dulu, guys. Save dulu scene-nya. Masuk ke folder scene. Namain sesuai aja, coin.tscn. Langsung di-save di sini. Zoom in dalam, kalian bisa lihat ada koin di sini ya kan. Kita bisa perbesar scale-nya di bagian koin misalnya. Transform mana ya? Ini, terus scale-nya kita taruh di 3 atau 2 misalnya. 2. Nah, segede gini. Terus di bagian tekstur kita seperti biasa pilih filternya nearest. Jadi lebih jernih, oke? Save lagi. Klik lagi animate sprite 2D-nya. Oke, ini posisi koin kita. Kalau kita play, dia bakal muter-muter gini. Udah sama. Nah, jadi ini untuk animasi koinnya terlebih dahulu.
Nah, kalau pengen koinnya bisa diambil terus bisa bertambah poin dari si playernya, kita harus buat si koinnya ini jadi sebuah collision juga gitu sama, supaya bisa benturan sama si playernya. Nah, caranya di bagian koin lu bisa nambahin satu node baru, lu klik koinnya terus Ctrl A dan cari yang namanya area 2D. Area 2D, lu create langsung muncul area 2D-nya, harus sejajar sama kayak animate sprite 2D, sejajar. Lalu di dalam area 2D-nya lu bikin lagi, klik dulu ya area 2D-nya, bikin lagi anakan collision shape 2D seperti sebelumnya. Kan kita sering bikin ini nih kemarin-kemarin ya. Create lagi. Terus seperti biasa shape-nya lu pilih di bagian kanan sini, klik collision shape 2D-nya. Empty saat ini ya, kita pilih yang capsule shape 2D. Pencet aja, dan ini kan gede banget ya. Lu adjust sesuai dengan kebutuhan sebesar koinnya. Gua taruh segini, terus bawahnya segini. Atur-atur aja ya. Kayaknya ini udah cukup oke. Sip, kalau udah jangan lupa di save. Sekarang kita coba masukin koinnya ke game kita, yang utama itu di scene cuirannya. Caranya, karena koin itu udah dibuatkan scene, kalian bisa lihat di dalam folder scene itu ada koin TSCN. Kalau pengen masuk ke gamenya, lu bisa tarik langsung koin TSCN-nya ke area yang mau lu buat sebagai tempatnya si koin berada. Misal di sini. Tuh udah ada koinnya ya. Masuk sini, tapi kalau misalkan kurang gede, lu bisa masuk lagi ke node-nya si koin. Cara masuk ke node koin, setelah koin lu masuk ke sini, ini kan muncul nih bagian kayak box video gitu, editornya si scene, atau klik 2 kali di bagian folder scene-nya. Klik 2 kali, lu bakal masuk ke sini, terus digedein lagi scale-nya jadi 3 misalnya. Nah, terus lu save, back lagi ke cuiran, save lagi, cek apakah koinnya udah cukup sesuai segini atau enggak. Kita coba play dulu gamenya. Nah, gua rasa sih segitu cukup ya. Tapi ini koin nggak muter nih guys nih. Kita coba cek lagi di bagian animate sprite 2D-nya. Lalu masuk ke coin scene. Sini. Animate sprite 2D. Ini kalau di play kan udah muter-muter, tapi di sana kagak muter nih. Jangan lupa auto animation looping-nya dinyalakan, dan juga autoplay on load-nya diklik. Biar dia muter-muter terus. Save. Kita nyalakan lagi game ya. Oke, sekarang koinnya sudah bergerak, betul? Tapi ketika kita masuk ke koinnya, tidak terjadi apa-apa. Koinnya cuma dilewati doang sama player. Dan tugas kita adalah gimana caranya ketika playernya itu lewat ke koinnya langsung hilang. Terus player punya poin yang bertambah. Jadi kalau misalkan ngelewat satu koin, dapat koinnya plus 1 poin. Ada lagi koin di sini 2, di sini 3, 4, 5 kayak gitu. Dan nanti ke depannya mungkin kalau lebih seru lagi ya, setiap kali kita nambah koin maka timernya bakal bertambah. Wah, itu lebih seru, jadi bisa sampai atas banget kan kayak gitu ya. Tapi sebelum itu gua mau istirahat dulu sebentar, mau nyeduh kopi dulu biar lebih fresh lagi, karena sebelum masuk ke codingan kita butuh logika yang lebih fresh lagi. Gua mau kasih informasi dulu seputaran kelas full stack ya guys. Jadi buat kalian yang lagi nyari kelas online yang terpercaya, udah pasti ini kelas fullstack.id bisa jadi salah satu opsi buat kalian, karena ini pun dibikin programnya sama Codepolitan, yang mana kita tahu sendiri kalau udah Codepolitan isinya nggak akan main-main, betul? Jadi buat yang belum tahu kelas fullstack.id, ini tuh semacam kelas online untuk kalian belajar ngoding dari nol. Nih kalian bisa baca sendiri ya, diajarin dari nol banget dengan materi yang sangat banyak dan bayarnya sekali seumur hidup. Jadi bisa dibilang kayak investasi untuk kalian bisa mendapatkan berbagai macam video pembelajaran gitu, tentu dari para expert yang ada di kelas fullstack.id. Dan juga udah pasti dibimbing, karena setiap minggu juga ada konsultasi rutin gitu via Google Meet mungkin atau Zoom atau apa gitu ya, online lah intinya mah. Dan kalian bisa mendapatkan banyak banget materi di sini, ada lebih dari 1000 materi. Dan untuk materinya juga udah lengkap banget, ada Next.js, Nux, Svelte, React, MongoDB, dan Laravel, bahkan itu ada semuanya. Bahkan yang gua tahu saat ini mereka juga udah ada kelas untuk UI UX for developer gitu loh. Jadi itu keren banget. Terus kalau kalian misalkan daftar sekarang pakai kode kuponnya gua, kalian bisa dapat diskon 73%, yang mana tadi harganya itu sekitar 2.200.000 awalnya. Diskon lagi 880.000, bundling semua kelas dari kelas full stack-nya. Tapi kalau pakai kode promo gua, kalian bisa cek langsung ya. Diklik nih bagian gabung program. Pakai kode gua namanya KF Promodea.
ketika lu apply otomatis bakal nge-adjust harganya menjadi Rp594.000. Tapi untuk promo ini cuma berlaku 7 hari setelah video ini dipublish ya. Kalau enggak lu bisa pakai kupon gua yang satu lagi namanya Dea Afrizal. Harganya bakal lebih murah daripada nggak pakai kupon pastinya. Jadi 770.000 kalau misalkan lu udah ketinggalan promo gue yang KF promo Dea ini. Oke. Dan juga kalau daftar di sini kalian bisa dapetin 6 kelas gratis. Kelas untuk pengembangan diri gitu, pengembangan karir supaya kalian bisa lebih well prepare lagi ketika mau masuk ke industri, plus 7 materi baru tentang hostingan kayak macam Vercel, VPS yang gitu-gitu tuh lumayan banget ya karena jarang juga yang bahas. Terus juga kalian bisa dapetin kelas WordPress untuk ngebikin kayak macam e-commerce gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung cek di deskripsi linknya kelasfullstack.id. Oke, kita masuk lagi ke videonya. Enak banget. Oke, kita lanjutin. Bagian UI-nya udah aman? Oke, kalau udah aman, kita siap-siap masuk ke scriptingnya supaya koinnya itu bisa diambil sama player. Nah, ini lumayan nih buat yang belum pernah. Alurnya agak sedikit kiri kanan gitu, maksudnya kayak depan belakang gitu. Maksudnya kayak muter-muter gitu. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Semoga gue bisa cukup clear untuk menjelaskan bagian ini. Jadi kan PR terbesarnya itu adalah ketika gamenya berjalan, playernya masuk ke area save 2D-nya punya si koin. Ini kan koin udah ada di dalam scene baru ya, spesifik. Kalau mau masuk ke koin ya diklik aja bagian tadi di dalam cuiran, ada koin, lu klik bagian ini. Di sini kan kita punya area 2D. Jadi dia nembus. Nah, kita harus bisa bikin ketika playernya masuk ke area 2D ini, yang mana area 2D-nya udah punya collision shape berwarna hijau, otomatis dia bakal punya benturan sama player kalau kita masukin sebuah node yang namanya body enter. Kalau kalian cek sendiri di area 2D nih, masuk ke bagian node ya. Sini kan ada signal nih. Di sini ada body enter. Jadi sama kayak pas kita di part 2 terjunin playernya jatuh ke bawah terus dia nembus. Ketika nembus itu kan ada tracking body player masuk ke area save 2D-nya. Nah, di sini juga sama. Kita bakal terapin body enter-nya. Tapi sebelum itu kita buat dulu script-nya. Masuk ke area koin ya. Diklik aja koinnya terus kita add new script. Alright. Add new script kita bakal empty aja objeknya, kosongin. Terus namain coin.gd atau udah kayak gini default, tapi foldernya itu salah, nggak ke scene ya. Jadi kalau muncul scene nih, masukin foldernya, lo harus ganti ke script karena kita udah sesuai semuanya kan. Script masuk script, scene masuk scene. Buka nih pet foldernya, lo masukin ke folder script, terus kalau udah ya lo open. Ini namanya coin.gd ya. Open. Terus create. Nah, terciptalah kosong scriptnya seperti ini. Lalu di sini kita bisa klik area 2D-nya. Terus lo klik bagian body entered ini. Dan klik koinnya, tinggal klik connect. Alright, langsung ada on area 2D body enter di sini. Udah sama kah? Kalau kita print di sini, player masuk atau player koleksi koin gitu ya, koleksi koin. Lalu save dulu, terus kita coba jalanin apakah muncul ke log atau enggak. Coba. Ada ya, player koleksi koin. Silahkan kalian coba-coba dulu kayak gini, masukin playernya ke area koin, harus muncul log sama kayak gua. Dan tugas kita adalah ketika playernya masuk situ, koinnya harus hilang. Caranya sederhana, kalian bisa masukin sintaks kiwi_free. That's it. Kita coba play lagi. Ketika kita datang, koinnya hilang. Nah, tapi ada PR berikutnya. Betul gak? Kan koinnya udah hilang nih. Poinnya kita nggak punya. Masuk kemana tuh poinnya? Nah, kita bakal bikin satu function yang bakal kita eksekusi secara global. Dia bisa dipakai di mana aja. Alright, mungkin variabel atau ada beberapa function juga lah. Supaya mempermudah hidup kita nanti kalau mau nambah fitur-fitur baru misalnya. Nah, caranya kita harus bikin dulu satu script tambahan untuk men-trigger terjadinya sesuatu seperti playernya kenain koin. Jadi file script tersebut bisa dipanggil secara global, bisa di add koin secara global, bisa di get data koinnya secara global. Jadi dari script manapun kita bisa ambil data koinnya. Alright. Caranya, ini close dulu ya. Di sini kita bakal create new script.
Jadi lu klik aja di folder scriptnya di sebelah kiri, klik kanan, create new script. Alright, nih script. Kosongin aja empty. Perhatikan inheritsnya dari node, ininya empty, dan nama scriptnya kita bisa taruh di sini. Jangan new script tapi kita taruh namanya controller. Nah, karena ini adalah pusat logika ketika bertambahnya koinnya si player. Alright, langsung di create, langsung ada di bawah folder scriptnya ya. Lu buka 2 kali controllernya. Mau C-nya gede, C-nya kecil, terserah kalian. Kayaknya lebih better kecil ya, karena semuanya itu udah pada kecil. Buset, ada lebah di kamar gua. Gokil. Lanjutin. Rename dulu, C-nya kecil. Nah, di controller.gd inilah pusat codingan logika koin kita. Jadi yang pertama yang pasti kita butuhin adalah tracking ke variabel koin. Jadi koinnya harus di track nilainya nih. Dari tadinya 0, jadi 1, jadi 2, jadi 3. Masuk ke dalam sebuah variabel, dan variabel tersebut harus bisa diakses di mana-mana. Kita bikin dulu di sini var coin titik 2 in, atau artinya tipe datanya integer. Nilai defaultnya adalah 0. Begini. Oke. Nah, kita bakal buatkan sebuah function untuk menerima callback ya, supaya bisa tahu koinnya itu terakhir berapa, dan juga supaya bisa nge-add nilai baru terhadap variabel koin ini. Alright, tanpa merusak variabel koinnya itu sendiri. Dan kita bakal pakai yang namanya signal. Di bawaannya Godot, kalian bisa taruh kayak gini signal, spasi nama functionnya apa. Gua bakal taruh nama functionnya myCoin. Buka tutup. Untuk parameter yang ada di dalam koin, gua bakal taruh koin aja ya guys ya. Koin dengan tipe data integer, sama kayak di variabel ini. Alright. Save dulu. Nah, signal ini kalau di JavaScript, terlebih di React.js, kayaknya kayak macam untuk nyimpen state sebuah variabel gitu, supaya nanti bisa di track nilainya, dan kita nggak perlu looping gitu, supaya kita bisa ngambil data terakhir dari nilai koinnya itu berapa tanpa harus ribet-ribet. Sebenarnya bisa langsung sih ngambil variabel koin ini di luar filenya si controller, tapi yang gua baca-baca lebih better kalau pakai signal, karena bisa lebih fleksibel ke depannya dan scalability-nya lebih luas gitu, untuk kita bisa operasikan di berbagai macam fitur lainnya nanti ke depannya. Yang pertama, kita bakal tambahkan sebuah script dulu untuk menambahkan koinnya. Sederhana banget, lu tinggal bikin function biasa aja, add underscore coin misalnya. Terus titik 2, bukan titik 2, strip lebih dari, void tipenya. Dan ketika nanti dipakai nih function, koin ini yang tadinya 0 harus ditambahkan 1. Jadi setiap dapat 1 koin plus 1 nilainya. Right? Jadi simpel banget, tinggal koin plus sama dengan 1. Sip. Tapi biar secara global semuanya ke trigger nih nilai koinnya, perubahannya ya, kita pakai yang namanya emit underscore signal. Nah, emit signal ini supaya si signal yang kita punya, function myCoin, itu berubah nilainya. Perubahan nilainya berdasarkan variabel koin yang ada di paling atas. Jadi lu masukin sinyal mana yang mau kalian ubah nilainya, gua bakal pakai sinyal my underscore coin. Nah, ini kita bakal merubah nilai dari sinyal myCoin yang menerima tipe integer untuk koin. Anjir, pusing ya. Lalu parameter keduanya adalah nilai baru dari koinnya itu sendiri berapa. Karena sebelumnya nilai koin itu 0, terus di sini ketika dipanggil add coin, koinnya bakal bertambah jadi plus 1. Lu masukin sini koin. Otomatis nilai myCoin signal itu menjadi 1 kalau kita dapetin koin baru. Terus dapetin koin baru lagi, 1 plus 1 jadi 2, dan seterusnya. Ini dulu ya untuk di bagian controller, silahkan di save. Tapi kita nggak bisa panggil function ini karena nggak dideclare secara global. Ada banyak cara kayaknya untuk bisa bikin codingan ini bisa diambil dari script luar. Tapi kalau penasaran, kita coba dulu. Ketika playernya masuk ke coin, kita klik dulu coin.gd-nya. Itu kan bakal hilang koinnya guys untuk saat ini, karena kita pakai QE free. Jadi koinnya hilang, tapi player belum bertambah poin koinnya. Koin. Alright. Maka di sini kita tinggal panggil aja controller tersebut dan pakai function yang udah kita punya sebelumnya, yaitu function add coin. Ketika apa? Ketika koinnya diadu sama player di sini nih. Caranya seperti apa? Karena si controller itu nggak global, jadi kita nggak bisa panggil kecuali pakai metode pemanggilan yang lain. Tapi untuk mempermudah,
Gua pakai metode seperti ini. Kalian bisa masuk dulu ke project, terus klik project setting. Kalian perhatikan di dalam tabnya, di bagian tabnya itu ada tulisan global. Lu klik globalnya. Di sini kita bisa nambahkan satu script sebagai script global. Lu klik foldernya, lu cari scriptnya yang tadi, pilih yang controller.gd. Lu open. Di sini namanya controller secara default dengan C huruf gede dan lu tinggal klik add. Oke, jangan lupa ini global variabelnya diaktifkan, di enable. Kalau udah di close aja. Sekarang di sini lu bisa panggil script apapun yang ada di dalam controller ini. Karena controller filenya sudah di globalin. Alright. Masuk lagi ke koin, lu ketik aja controller dot, ada langsung sugestinya add coin, lu bisa klik 2 kali dan lu save. Oke. Maka otomatis dia bakal pergi nih ketika playernya datang ke koin, terus koinnya dapet, dia bakal masuk ke function add coin. Lu bisa pencet control terus klik add coinnya, menunjukkan bahwa ini ngarah ke function add coinnya. Koin bakal bertambah dan seterusnya. Dan lu bisa ngeprint juga di sini untuk memastikan bahwa koinnya bertambah ya. Print coin. Sekarang coba kita jalanin. Perhatikan di log apakah nambah koinnya atau enggak. Tuh, player koleksi koin 1. 1 itu berasal dari print koin ini. Kalau pengen lebih jelas, lu bisa taruh printnya dengan tambahan kayak macam gini. Koin saat ini. Titik 2. Koin. Ini biar lebih jelas aja ya. Lu restart lagi gamenya, terus lu coba ambil koinnya. Koin saat ini 1. Nah, untuk membuktikan bahwa functionnya berfungsi, koinnya bakal bertambah terus, kita tambahin koinnya banyak ya ke scene kita. Untuk saat ini koinnya cuma ada 1, ini bisa gua rename jadi koin 1. Lalu kita tarik lagi scene koinnya ke dalam sini misalnya. Lu rename lagi, namain koin 2 dan seterusnya. Sekarang otomatis seharusnya bakal bertambah. Koin saat ini 1, kalau ngambil yang ini bakal 2, saat ini 2, saat ini 3. Udah sama, amankah? Good job. Pusing atau tidak? Gua ngopi dulu bentar. Gimana guys? Apakah udah cukup aman? Atau masih pusing? Jadi tugas kita berikutnya adalah menambahkan sebuah teks di atas playernya supaya bisa tahu koinnya dia saat ini berapa. Dan gue bakal pakai cara yang paling simple dulu aja untuk saat ini ya. Tapi kalau udah jago baru dah kita rombak ya kan, sambil belajar juga. Klik cuirannya, kita bakal bikin note baru, tambah plus di sini nih, tambah plus add new scene maksud gue. Bikin scene baru empty. Dan untuk modenya, anjay, mode atau node-nya kita pilih yang user interface yang warna hijau. Alright. Lo klik yang user interface. Terus rename kontrolnya jadi coin_UI. Dan di dalamnya kita bakal buat satu node baru sebagai anakan dari coin UI yang namanya label ya guys. Kalian bisa cari label di sini. Ini label, tinggal di create aja. Isi nilai labelnya secara default dulu. Di sini taruh di sebelah kanan inspektor ada teks, lu taruh teksnya plus 0 misalnya. Artinya poin standar awalnya itu enggak ada poinnya, plus 0. Coba di save, Ctrl S, terus lu save di bagian ini tuh scene ya. Jadi masuk ke folder scene, namanya coin UI .tscn. Oke, di save. Kita jalanin. Harus ada plus 1-nya, belum ya. Lu masukin dulu nih. Ini kan sebagai scene baru yang belum kita masukin ke dalam game kita. Jadi lu klik di pojok bawah sini, di folder scene itu ada coin UI. Lu tarik ke atasnya si player, taruh aja di sini dulu. Save, coba run. Loh, kaget. Koinnya nempel situ ya? Oh iya, untuk sementara saat ini, karena gue juga belum tahu cara nempelin teks tersebut buat ngikut kamera tuh kayak gimana, kecuali ngikutin kamera, tapi maksud gue untuk posisinya rada susah. Gue belum tahu cara ngatur yang baik dan benarnya seperti apa, tapi gue bakal bedol guys, atau tarik nih si koinnya masuk ke player. Jadi lu taruh aja di bawah countdownnya player atau taruh di bawah player sini. Nah, taruh di sini ya. Ketika lu save, otomatis si coin UI ini bakal ngikutin kamera juga seharusnya. Ngikutin playernya. Tuh, plusnya ngikutin player. Tapi terlalu dempet sama countdownnya.
lu bisa taruh lebih atas lagi sih. Nah, jangan lupa modenya mode move ya, jangan mode panah. Mode move biar bisa digeser-geser. Lalu save dan kita coba running lagi. Oke, plus 0 poinnya. Ketika koin diambil, poinnya akan bertambah. Tadinya plus 0 jadi plus 1 kayak gitu-gitu. Atau bahkan awalnya nggak usah muncul plus 0 dulu. Jadi langsung aja ntar kalau dapat koin plus 1 gitu. Terus nanti bakal ada soundnya juga ting ting gitu. Tapi untuk sound kita bakal coba pisah video biar gak mumet banget di sini ya. Ini kan kita fokus di koin terlebih dahulu. So lo masuk aja ke Coin UI scene-nya. Tinggal klik aja di sini, ini open editornya, atau klik 2 kali Coin UI TSCN-nya. Ntar masuk sini, lo bisa klik labelnya terus diganti teksturnya jadi mana tekstur? Jadi nearest biar lebih jelas lagi. Nah, biar lebih jelas. Terus teks 0-nya secara default kita nggak akan pakai yang ada di sini, kita lewat script aja ya. Jadi klik label, tambahkan script baru. Terus template-nya kita taruh default, nggak apa-apa. Dan untuk path-nya kita arahkan ke folder script. Ya, di jajaran sini ya. Kita klik open. Namain coin_ui.gd. Terus kita create. Oke, ini adalah default template dari Godot dan kita cuma pakai ready-nya doang, nggak usah pakai yang proses karena udah pakai signal. Kita punya controller global yang bisa men-trigger otomatis si koinnya, jadi nggak perlu pakai proses. Seperti di sesi 1 yang gue bilang untuk perbedaan ready dan proses. Kalau ready itu pertama kali dieksekusi pas gamenya jalan, sedangkan yang proses ini akan berjalan terus-menerus pengeksekusiannya gitu. Jadi kita nggak akan pakai proses karena kita udah punya signal, yang mana signal bakal nge-trigger juga otomatis koin ketika koin berubah gitu. Alright. Nah, di sini cara untuk lu bisa nambahin teks dari codingan, nggak pakai inspektor. Kayak yang sebelumnya juga, yang countdown, lu bisa taruh teks sama dengan str, formatnya string. Kalau angka misalnya di sini nih angka ya, 100 gitu, itu harus dimasukin ke dalam str supaya berubah formatnya jadi string. Kalau kita play otomatis dia bakal 100 gini. Nah, tapi gimana caranya? Si angka tersebut itu berasal dari signal kita, signal koin kita. Koin terakhir yang udah di-achieve sama si playernya. Jadi kita bakal connect dulu. Ini awasin dulu ya. Connect ke signal yang udah kita buat. Lo ketik aja si controller globalnya di sini, controller titik. Ada yang namanya connect. Connect nih ya. Connect, buka tutup. Apa yang mau dikonekin? Yang mau kita konekin adalah my_coin signal. My coin ini berasal dari controller yang kita punya karena kita udah bikin juga sinyal kan sebelumnya ya. Sinyal my coin, terjadinya perubahan koin itu bakal masuk ke sinyal ini, maka di Coin UI kita pakai controller connect ke sinyal tersebut, sinyal my coin. Lalu di koneksi ini kita membutuhkan 2 parameter. Parameter pertama nama sinyalnya apa, parameter kedua adalah function yang mau nerima data baru atau callback kalau di JavaScript biasanya. Gue bakal taruh get_coin aja. Dan kita tinggal bikin function get coinnya sendiri di sini ya. Ini gue awasin. Kita bakal bikin di sini function get_coin, buka tutup lebih dari void .2. Apa yang mau kita dapetin? Kita print dulu nilai koinnya. Nah, jadi si controller connect ini bakal ngirim data terakhir dari koin sinyal kita ke function get coin gitu kalau dibaca mah. Function get coin otomatis nanti bakal nerima data di parameter. Jadi datanya dikirim lewat parameter kayak callback di JavaScript persis. Jadi lu bisa masukin di sini nih, ini kan parameternya nih di dalam buka tutup functionnya. Lu masukin aja coin.2 int atau format integer untuk koin. Penamaannya sebenarnya bebas, lu mau taruh nama x, y, z, apapun itu bisa karena bakal masuk ke parameter pertamanya si function get coin. Kalau kita masukin di sininya ngarah ke get coin. Bebas juga ini lu mau taruh haha apa ya, serah lu, bebas gitu ya, tapi ya biar enak aja taruh aja get_coin untuk mendapatkan nilai koin terakhir dan kita print parameter ini supaya tahu isinya. Jadi apakah parameternya sudah terisi atau belum ketika label ini dieksekusi pertama kali pas gamenya berjalan. Dan karena udah sinyal, jadi otomatis dia bakal bisa ngambil datanya terus-menerus ketika ada perubahan dari si koinnya itu sendiri. Jadi kalau di React.js kayak macam state gitu, otomatis berubah, nggak perlu lu pakai yang function proses tadi yang looping itu nggak perlu. Jadi bisa di
underscore ready. Kalau kalian penasaran bisa coba-coba underscore ready dan underscore proses tuh supaya kalian tahu gitu ya. Oh kalau ready mah cuman jalan sekali doang. Oh kalau proses mah jalannya terus menerus. Tapi kalau kita taruh sinyal di ready, ini sebuah sinyal disimpan di function ready, yang mana ready itu cuma dieksekusi sekali tapi tetap bisa dapat data kalau memang datanya berubah gitu. Kita coba jalanin sekarang. Harusnya ketika kita ambil koin di sini bakal muncul ya print koinnya. Tuh ada muncul 1, 2, 3. Muncul kah? Udah muncul ya. Kalau muncul ya berarti kita tinggal tampilin ke layar lewat label ini. Untuk log print yang lainnya lu bisa awasin yang ada di controller. Ini udah aman jadi lu bisa hapus apapun print yang ada di file lainnya gitu, di script lainnya. Cukup print yang ada di Coin UI aja supaya tahu bahwa ini adalah bersumber lognya tuh dari label UI. Dan sekarang kalau pengen munculin ke layar, ya anggap aja ini adalah sebuah teks yang ada di pojok kanan sini di inspektor. Tapi nilainya itu berdasarkan dari koin. Jadi lu taruh teks sama dengan str karena harus diformat jadi string, sedangkan koin itu adalah integer. Masukin koinnya ke dalam str, otomatis koinnya pun akan berubah. Dan kalau sekarang lu save, lu play lagi coba. Saat ini nggak ada apa-apa kecuali lu ambil koinnya, bakal muncul 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi biar lebih indah kita tambahin plus gitu ya, walaupun memang masih jelek juga sih, tapi nggak apa-apa lah untuk sementara daripada nggak ada tandanya ya kan. Kasih aja kayak log biasa kayak ngeprint gitu loh. Sini kasih plus, terus diikuti koin. Jadi kalau kalian play sekarang, plus 1, plus 2, plus 3, dan mungkin nanti kedepannya ini bisa dijadikan untuk penambahan waktu ya, supaya playernya bisa nge-achieve lebih banyak lagi koin. Karena udah ke-trigger otomatis tuh. Plus 4. Oke, karena gamenya pas mati koinnya masih nempel di sinyal, ya kan? Tuh, ini kalau gua cemplungin pun masih plus 9 tuh koin. Set, jadi plus 10 sekarang, 11. Jadi kita tetap harus nambahin sedikit validasi, di mana validasinya adalah ketika playernya mati, koinnya harus reset. Caranya sederhana, kita bisa masuk ke controller, bikin function baru, karena di sini memang controller yang membahas seputaran koin untuk saat ini ya. Lo bikin aja function reset underscore coin, buka tutup, void .2, nilai koinnya lo bikin jadi 0, kayak awal lagi, kayak yang ini nih, kan? Ketika mati, koin sama dengan 0, lalu kita emit ke sinyalnya, right? Sama kayak yang add coin, tapi ini mah di reset gitu. Emit underscore signal, ngarah ke my coin, dan nilainya 0 atau dari variabel yang kita punya di sini, koin sama dengan 0. Jadi koinnya udah pasti 0 nih, udah ke reset. Tapi function ini harus kita panggil ketika playernya mati. Kalau kita bikin doang kayak gini, ya tetap ketika playernya dapat koin 1, 2 terus mati, berikutnya ketika playernya ngambil lagi akan otomatis plus 3, plus 4, padahal kan harusnya reset ya dari 0. Nah gitu. Caranya ya lu cari aja script yang membuat playernya mati, yang mana ada di script killzone ya. Nih killzone, lu lihat di sini ada yang get tree reload current scene. Ini fungsinya untuk ngereset scene, tapi sinyal nggak kereset. Lu panggil aja langsung di sini controller dot reset coin save. Ini untuk yang killzone. Kan mati ada 2 ya, ada berdasarkan countdown, ada berdasarkan killzone. Jadi lu harus tambahin juga ini, lu copy aja. Lu tambahin juga ke area countdown, cari di mana dia mati. Di sini nih, get tree reload current scene. Di bawah timer stop, lu paste, save. Sekarang kalau lu run lagi gamenya, ambil koin 1, 2, 3. Misalnya di atas ada lagi koin nih, tapi kita nggak nyampe nih, waktunya habis. Nggak nyampe misalnya, waktunya habis, dan reset. Kita ambil koin, plus 1 lagi dari 0. Oke, cukup paham? Kesini juga harus plus 1 lagi. Aman, udah nggak nyangkut koinnya karena udah kita reset. Nah untuk koin kurang lebih seperti itu. Kalian bisa tambahkan banyak koin ya. Kita coba nambahin banyak koin. Cara nambahinnya juga sederhana kan ya, udah gua kasih tahu juga di awal tadi. Ini koin TSCN lu tarik, tempel dimanapun lu mau gitu. Misalnya di sini, jangan lupa modenya mode move, lu pindahin ke sini, terus lu tarik lagi koin berikutnya, lu klik yang ini, pindahin sini, rename jangan lupa. Ini koin 4, ini koin 5, 7 di sini. Jangan lupa di save, kita coba jalanin.
Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk lu bisa menambahkan banyak fitur lainnya ya, ketika lu achieve koin-koin ini. Misalkan ketika lu ngambil koin, lu membuka jalan baru gitu untuk menuju ke paling atas misalnya, kan ini nggak nyampe nih kalau di track gua. Aduh duh, anjir kejebur lagi. Hah, ini di track gua nggak nyampe ke bagian tantangan yang ke kanan situ tuh, nggak nyampe tuh gua. Nah, kalau misalkan udah ngambil koin itu dulu, nah koin yang tadi diambil dulu, baru ada satu jalan terbuka untuk lu bisa nyampe paling atas banget. Jadi seru gitu gamenya, nggak cuman, loncat doang. Nah, supaya bisa ke atas sana lu harus ngambil dulu koin yang itu. Dan cara untuk ngambil koin itu kan tadi mudah ya, atau jumlah koinnya harus berapa dulu, baru bakal kebuka jalan baru untuk lu bisa naik ke situ. Nah gitu, atau ngambil dulu koin yang ini. Kayak gitulah kurang lebih ya. Apakah sudah pada aman atau enggak? Kalau misalkan ada yang nggak aman langsung aja taruh di kolom komentar apa kerusakan lu, nanti gua bakal coba bantu, atau sama yang udah berhasil juga bakal coba dibantu kayaknya, pastilah mereka mah baik-baik ya. Dan nanti di video berikutnya kita bakal coba kulik lebih dalam lagi seputaran scoring-nya, karena untuk saat ini scoring-nya kita masih kayak ya +1, +2, +3 gitu, belum ada menangnya. Kalau kalahnya udah ada, tapi maksud gua pengen ini si jalannya tuh bisa terbuka gitu ketika kita udah punya 10 poin, misalnya 10 koin gitu ya, kebuka jalan baru, ngarah kemana terus aja kayak gitu. Jadi lebih menarik lagi. Semoga aja kalian berhasil juga ngikutin video ini, dan gua bakal coba Epil untuk nonton video ini apakah dia akan berhasil juga atau enggak. Kalau Epil kesulitan nanti kita bakal bahas juga di sesi berikutnya di part keempat. Sebelum nambahin fitur baru kita akan recap lagi part 1, 2, 3-nya secara singkat aja. Biar lebih clear lagi ke depan supaya kalian bisa lancar dalam mengikuti playlist Godot Engine ini, oke? Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Gue Dave Rizal, bye-bye.